Yo, what's up sobat gabut, terus balik nih be aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pecinta parkour? Hehe. Ya, kudu akan kalian semua sehat selalu. Amin. Oke, di video kali ini Mas Pai akan membahas film asal Jepang yang menceritakan tentang gadis kawaii yang dibully di sekolah barunya cuy. Nah, gimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los. I want to choke your body. Film akan berfokus pada seorang gadis cantik yang bernama Kasai. Nah, Kasai ini terpaksa harus pindah dari Tokyo ke sebuah desa karena tuntutan kerja sang ayah. Kasai yang sudah terbiasa hidup di kota pun merasa tidak nyaman tinggal di sini. Apalagi ia harus berpisah dengan teman-temannya di Tokyo. Namun apa boleh buat, ia harus tetap menjalani hidupnya. Di sini Kasai sengaja mengubah penampilannya menjadi sederhana agar ia bisa diterima di sekolah barunya nanti. Hari pertama di sekolah, Kasai pun menemui wali kelasnya. Lalu, sang wali kelas meminta salah satu siswinya untuk mendampingi Kasai, di mana siswi tersebut dulunya juga berasal dari Tokyo. Nah, ia bernama Shino. Melihat wajah Kasai, Shino pun nampak terkejut. Sembari diantar menuju kelas, Kasai pun membuat vlog-vlog receh untuk memperbanyak isi galerinya. Lalu Shino bertanya kepada Kasai, apakah di sekolahmu dulu sering terjadi pembulian? Kasai pun menjawab bahwa pembulian itu pasti ada aja di setiap sekolah. Selesai pelajaran, terlihat semua murid sudah memiliki gengnya masing-masing, dan hanya Kasailah yang duduk sendirian. Ketika Kasai mengeluarkan tempat pensil yang sangat populer di Jepang, tiba-tiba geng penguasa di kelas tersebut mendekatinya. Mereka pun terheran-heran kok Kasai bisa memilikinya, yang padahal barang tersebut sangatlah langka. Di dalam hati, Kasai berkata bahwa gaya rambut sang ketua geng yang bernama Yuria ini sangatlah jelek. Namun ia berpura-pura memujinya agar dirinya bisa akrab. Ketika mereka semua sedang asik ngobrol, tiba-tiba Shino berteriak dan mengatakan bahwa Kasai ini dulu pernah membulinya pas masih SMP. Sontak perkataan Shino itu membuat semua murid kaget. Kasai yang kebingungan pun langsung mengejar Shino, dan setelah melihatnya lebih dekat, akhirnya Kasai pun sadar bahwa Shino adalah Komura yang telah mengganti namanya. Di sini Kasai bilang bahwa dulu ia tak pernah membuli, melainkan 3 temannya lah yang melakukannya. Namun Shino tetap saja menganggap kalau Kasai ikut dalam pembulian tersebut, karena Kasai hanya berdiam diri tanpa memperdulikan Shino yang sedang dibuli. Ketika mereka sedang adu bacot, tiba-tiba teman dekat Shino yang bernama Sekai datang. Sontak Shino pun langsung berpura-pura jatuh agar Sekai mengira kalau Kasai telah memukulnya. Keesokan harinya, terlihat seorang siswi yang baru sembuh dari sakit. Ia merupakan teman sekaligus tangan kanannya Yuria yang bernama Shizuka. Lalu Yuria memberitahu Shizuka bahwa Kasai dulunya merupakan anak pembuli di Tokyo. Mendengar hal itu, Shizuka pun langsung menyiram Kasai dengan air. Di sini Kasai tidak membalasnya, dan ia lebih memilih untuk pergi. Shizuka pun berusaha mengejarnya. Namun ketika Kasai hendak menutup pintu, tanpa sengaja tangan Shizuka terjepit. Melihat hal tersebut, Shino pun berteriak, dan ia mengatakan bahwa Kasai dulu juga pernah memperlakukannya seperti itu.
Ketika Kasai kembali ke kelas, ia melihat mejanya sudah dicoret-coret oleh Yuria and the Gang. Bahkan di dalam lacinya pun sudah diisi sampah makanan. Kasai pun masih bersikap sabar. Namun ketika melihat bukunya yang disobek-sobek dan dibuang ke dalam sampah, emosi Kasai pun memuncak. Sontak ia pun langsung merekam kelakuan Yuria itu. Ia juga membalasnya dengan hal yang sama, yakni menyobek buku milik Yuria. Esok harinya, Kasai yang merasa bersalah karena telah melukai Shizuka pun berniat meminta maaf. Ia juga menjelaskan bahwa perkataan Shino kemarin tidaklah benar. Namun Yuria tidak percaya karena ia telah melihat video vlog milik Kasai yang berisi pernyataan Kasai mengenai desa ini yang kampungan dan juga mengejek gaya bulian Yuria and the Gang yang masih kuno. Kok vlog milik Kasai bisa kesebar? Ya, sudah pasti yang menyebarkannya adalah Shino. Jadi, kemarin pada saat jam olahraga, Shino ini mengambil dan membajak isi HP-nya Kasai. Ketika jam istirahat, nampak Kasai memakan bekalnya sendirian. Tiba-tiba datanglah seorang siswi yang memberikannya formulir festival sekolah. Di sini Kasai mengajak siswi itu untuk berteman dengannya. Namun ajakan Kasai tersebut ditolak karena siswi itu masih takut dengan Kasai. Tak lama kemudian muncullah Shino yang menertawakan Kasai karena gagal mendapatkan teman. Kemudian Shino bilang bahwa ini masih permulaan, akan kubalaskan semua dendamku padamu. Pada suatu hari, terlihat semua murid sedang mempersiapkan untuk acara festival sekolah. Dan ya, seperti biasa, Yuria and the Gang pun kembali membuli Kasai dengan mengecat wajahnya. Nampaknya Kasai tidak melawan dan ia langsung pergi ke toilet. Nah, ketika sedang membersihkan wajahnya, tiba-tiba datanglah Shino, di mana ia telah menyesali semua perbuatannya dan berniat meminta maaf kepada Kasai. Tapi bohong. Sumpah cok, ketawanya itu loh. Emang psikopat nih cewek. Sepulang sekolah, teman dekat Shizuka yang bernama Chiho meminta kepadanya untuk menghentikan pembulian yang terjadi kepada Kasai. Namun Shizuka menolak karena ia menganggap kalau Kasai memanglah pantas mendapatkan semua ini. Shizuka juga bilang, walaupun kita sudah berteman lama, aku akan tetap memihak pada Yuria karena Yuria dulu pernah menyelamatkanku dari pembulian pada saat SMP. Singkat waktu, festival sekolah pun tiba. Kasai yang baru saja tiba di kelas langsung disuruh oleh Yuria and the Gang untuk memakai seragam yang sudah dipersiapkan mereka. Dan ketika Kasai akan melihatnya, Kasai pun kemudian pergi menghindar dari mereka, di mana ia pergi ke gedung konser sekolah. Namun setelah melihat ruangan kosong, ia pun memilih masuk ke ruangan tersebut untuk rebahan menenangkan diri. Sementara itu, Yuria and the Gang yang sedang mencari Kasai pun tidak menemukan keberadaannya. Nah, Kasai yang sudah puas dengan rebahannya pun kemudian keluar. Dan tiba-tiba datanglah Yuria and the Gang yang langsung mendorong Kasai dan menguncinya di dalam ruangan tersebut. Setelah terkunci lama di ruangan itu, Kasai yang ingin pipis terus-menerus menggedor pintu dengan harapan ada orang yang mendengarnya. Namun nyatanya usaha tersebut sia-sia. Setelah semua acara selesai, Yuria and the Gang memutuskan untuk kembali menemui Kasai. Nampaknya hal tersebut membuat para murid di kelas penasaran dan ikut menyusul mereka.
Ketika Yuria membukakan pintunya, Kasai pun langsung bergegas lari untuk pipis. Namun, lagi-lagi si Yuria ini mendorongnya. Alhasil, Kasai yang sudah tidak kuat menahan pipisnya pun akhirnya ngompol di tempat itu. Melihat hal tersebut, mereka semua pun nampak bahagia. Nah, Kasai yang sudah sangat emosi kemudian berdiri, melepaskan celana dalamnya dan langsung melemparkannya. Mereka pun kaget melihat kemarahan Kasai dan memilih untuk segera pergi. Namun ada salah satu siswa yang bernama Okuro kembali menemui Kasai untuk memberikannya handuk dan celana miliknya. Keesokan paginya, terlihat Kasai tidak berangkat sekolah dan ternyata ia pergi ke Tokyo untuk menenangkan diri sekaligus menemui teman-temannya. Kasai pun diajak jalan-jalan, canda tawa bersama, dan foto-foto layaknya wanita pada umumnya. Di sini, Kasai bercerita ke salah satu temannya bahwa dirinya merasa kesepian hidup di desa. Kasai juga bilang bahwa dirinya telah menyesali perbuatannya dulu. Kemudian temannya pun menyemangati Kasai dan ia juga menyarankan Kasai agar tetap menjadi dirinya sendiri. Singkat cerita, Kasai pun kembali ke sekolah dan nampaknya ia telah merubah penampilannya menjadi seperti dulu lagi. Melihat penampilan Kasai yang begitu mencolok, Yuria pun menghampirinya. Namun kali ini Kasai sudah mulai berani, di mana ia langsung mengatakan unek-uneknya yang selama ini dipendam, bahwa gaya rambut Yuria sangatlah tidak cocok. Mendengar hal itu, Yuria pun hanya bisa terdiam. Nah, mulai saat itu, Kasai memiliki cara untuk menghentikan pembulian yang terjadi padanya, yakni dengan cara membuat semua murid berpihak kepadanya. Target pertamanya adalah Chiho, karena Kasai tahu kalau sebenarnya Chiho ini simpati kepadanya. Pada saat jam istirahat, Bu Wali kelas menemukan kertas laporan pembulian. Anehnya, ia malah memberikan kertas tersebut kepada ketua kelas, yakni Yuria. Ketika Yuria kembali ke kelas, ia pun mempertanyakan ke semua murid, siapa yang menulis laporan pembulian ini. Terlihat Chiho sangat panik, karena sudah pasti dialah yang melakukannya. Namun tiba-tiba Kasai mengatakan bahwa dialah yang menulis laporan itu. Mendengar hal tersebut, Yuria pun langsung mengambil sebuah tinta dan menumpahkannya pada Kasai. Sepulang sekolah, Chiho menghampiri Kasai untuk mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya dari Yuria. Kasai pun mengatakan bahwa melapor pembulian kepada guru itu tak ada gunanya. Nah, mulai saat itu, Kasai pun akhirnya berteman dengan Chiho. Kemudian Kasai melanjutkan rencananya, di mana target selanjutnya adalah Shizuka, karena Shizuka ini merupakan teman Chiho sejak SMP. Di sini Kasai dan Chiho bekerja sama untuk menyadarkan Shizuka agar tidak terpengaruh Yuria lagi. Mereka berdua pun membuat pesan palsu, seolah-olah Yuria telah menjelekan Shizuka, sehingga ketika Shizuka melihat isi pesan itu, maka Shizuka tak akan mempercayai Yuria lagi. Nah, agar rencananya berhasil, Chiho pun mengambil HP milik Yuria dan kemudian merusaknya, agar Yuria tidak bisa menunjukkan bukti bahwa bukan dirinya lah yang menulis pesan itu. Setelah semua rencananya matang, Kasai dan Chiho pun menunjukkan isi pesan tersebut kepada Shizuka, di mana dalam pesan tersebut Yuria menjelek-jelekan boneka milik Shizuka dan mengatakan bahwa Shizuka bodoh. Di sini Kasai juga menegaskan bahwa seseorang yang menjadi teman di hari ini bisa saja menjadi musuh di keesokan hari. Mendengar ucapan Kasai yang masuk akal, Shizuka pun menjadi takut dan teringat dengan masa lalunya yang dibully.
Di sisi lain, ketika Yuria sedang berusaha menghidupkan HP-nya, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Lalu ia pun langsung menghampirinya, dan ternyata suara teriakan itu merupakan Shizuka yang terjatuh dari tangga. Nah, dari kejadian tersebut, semua murid pun menganggap bahwa Yuria telah mendorong Shizuka hingga terjatuh. Dengan begitu, Kasai pun berhasil menjadikan Yuria target kebencian semua murid di kelas. Target selanjutnya yaitu Okuro, cowok yang pernah membantu Kasai ketika dirinya dikurung oleh Yuria. Rencananya dimulai dengan mengembalikan celana milik Okuro dan memberinya sebuah makanan sebagai tanda terima kasih. Lalu mereka berdua pun ngobrol. Di sini, Kasai yang sudah mengetahui kalau Okuro ini mencintainya pun kemudian memanfaatkannya untuk menggali informasi. Nah, dari informasi Okuro itu, Kasai pun memutuskan untuk menjadikan Kuroki sebagai target selanjutnya. Pada saat jam olahraga, Kasai menjadi target lempar bola teman-temannya. Di sini, Sekai yang tahu kalau Kasai ini dulunya tukang bully, kemudian melemparkan bolanya kepada Kasai hingga membuatnya terjatuh. Nampaknya kejadian itu dilihat oleh Kuroki, dan ternyata Kuroki ini adalah pacarnya Sekai. Lalu Kuroki pun menghampiri Sekai untuk menanyakan perbuatannya tadi. Sekai pun menjawab bahwa tindakannya tadi merupakan bentuk balas dendam, karena dulu Kasai pernah membuli sahabat dekatnya, yakni Shino. Setelah mereka berdua berpisah, Kasai pun menghampiri Kuroki yang sedang sendirian. Kasai bilang bahwa selama ini Sekai telah dimanfaatkan oleh Shino, dan ia hanya meminta Kuroki untuk melindungi pacarnya itu. Kuroki pun mengiyakan hal tersebut karena ia juga sudah mengamati dan tahu sifat asli dari Shino. Keesokan paginya, terlihat tak ada satupun murid yang mau mendekati Yuria. Nampaknya semua murid sedang membicarakan mengenai Kuroki, Sekai, dan Shino yang saat ini sedang terjebak dalam cinta segitiga. Jadi, Kasai telah menyebarkan rumor ini setelah ia mendapatkan informasi dari Okuro yang mengatakan bahwa Shino juga mencintai Kuroki. Ketika jam istirahat, Shino yang kesal pun kemudian menghampiri Kasai untuk menanyakan apa maksud dari semua ini. Kasai pun menjawab bahwa dirinya hanya ingin merubah Shino menjadi pribadi yang bisa melangkah lebih maju dan tidak pasrah ketika dibully. Namun tiba-tiba penyakit neuropati yang dialami Shino kambuh. Ternyata Shino ini mengidap penyakit yang mana ketika dirinya teringat masa lalu, maka ia akan ketakutan. Ya, seperti trauma gitulah. Nah, untuk mengobatinya, ia selalu meminum sebuah pil yang bisa menjadikannya seperti psikopat. Singkat cerita, Kasai akan melakukan langkah terakhir dari rencananya. Jadi, Kasai ini secara diam-diam telah merekam semua perlakuan buruk Shino, dan ia berniat akan menyebarkannya ke semua orang. Keesokan harinya, semua murid dan guru pun akhirnya tahu apa yang telah dilakukan oleh Shino selama ini. Yuria yang menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Shino pun kemudian melabraknya. Tak lama kemudian, datanglah Kasai. Lalu Yuria pun menghampirinya untuk meminta kejelasan mengenai siapa yang sebenarnya bersalah. Nampak semua murid menganggap kalau Yuria telah salah target. Di sini, Shino yang juga merasa terpojok kemudian menghampiri Kasai untuk menyalahkannya, karena akibat Kasai, hidup Shino kini menjadi berantakan. Namun Kasai hanya bilang bahwa itu hidupmu, bukan urusanku. Nah, ketika sang wali kelas datang, amarah Kasai pun meluap, di mana ia mengatakan bahwa orang yang paling bersalah dalam kejadian ini adalah mereka semua yang hanya diam, cuma nonton ketika ada seseorang yang sedang dibully. Setelah mengungkapkan semua isi perasaannya, Kasai pun kemudian naik ke atas meja dan membunuh mereka semua dengan sekali tunjuk.
tamat, ending yang sangat Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah membiarkan aksi pembulian yang kita lihat, dan jangan pernah balas dendam, karena hal itu tak ada gunanya. Dan satu lagi nih, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.